Jawa Tengah disebut jadi medan pertempuran yang sengit antara pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terlebih kalau kita lihat data, di 2019 lalu PDI Perjuangan meraih 77% suara pemilih di Jawa Tengah. Lalu sebenarnya bagaimana untuk di tahun 2024 nanti kira-kira? Kita akan bahas langsung bersama dengan juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Presiden Sunanto. Kemudian ada pula Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Cak Nanto, Bang Habib dan juga Mas Hanta. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama akan membahas ini satu provinsi bernama Jawa Tengah. Kalau saya lihat ini Bang Habib sama Cak Nanto kayaknya lagi di mobil, tapi yang pasti bukan ke Jawa Tengah ya kayaknya ya. Saya mau langsung ke Bang Habib dulu. Kalau kita bicara data, ini di Pilpres 2019 Jawa Tengah ini kan bisa disebut jadi kandang banteng ya. Karena pasangan Jokowi Ma'ruf Amin berhasil untuk merebut 77% suara pemilih nih di Jawa Tengah. Atau kalau kita kemudian jadikan data, ini ada 11,8 juta suara dari data yang ada di sini. Bahkan kalau kita lihat menutup juga perolehan suara di Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Di tahun 2024, Prabowo Subianto ini menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Bicara soal strategi memastikan elektabilitasnya, seberapa siap ini kira-kira Prabowo Gibran bisa benar-benar menggerogoti Jawa Tengah sebagai kandangnya banteng? Ya, tentu soal pemilu yang kita mapping adalah bukan hanya satu atau dua provinsi, tapi seluruh wilayah Indonesia. Ya, jadi pemilihan Pak Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapresnya Pak Prabowo tidak semata-mata ditujukan hanya untuk mengatasi persoalan di Jawa Tengah. Ya, kita tahu bahwa setelah Pak Mas Gibran Rakabuming dideklarasikan, ya, kita lihat hampir semua lembaga survei yang launching hasil surveinya menunjukkan elektabilitas Pak Prabowo ada di atas. Ya. Ini menunjukkan memang strategi pemilihan Mas Gibran tepat secara nasional. Ya. Nah, terkhusus misalnya dipertanyakan soal Jawa Tengah, saya pikir strategi kita bukan hanya terkait dengan pemilihan Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo, ya, banyak strategi lain diantaranya juga pemilihan caleg-caleg potensial, ya, dari Partai Gerindra maupun partai-partai pengusung, ya, yang selain vote getter untuk masing-masing partai juga kami berharap bisa menjadi vote getter untuk Pak Prabowo Subianto. Nah, ditambah lagi kondisi geografis sekarang, ya, jauh lebih bagus. Kalau kita mau ke Jawa Tengah itu rata-rata dari Jakarta, ya, itu paling lama 6 jam 7 jam, sehingga jurkam nasional, ya, nanti juga banyak bisa diterjunkan di Jawa Tengah, ya. Pak Prabowo sendiri sepertinya akan sering juga turun ke Jawa Tengah pada saat kampanye nanti. Ya. Baik, Bang Habib, tapi Bang Habib sangat optimis, ya. Oke. Tapi Bang Habib dari tim koalisi pengusung Prabowo Gibran ini sebenarnya melihat bagaimana kemudian situasi nanti medan perangnya di Jawa Tengah itu seperti apa sih? Ya, kurang lebih sebetulnya sama, ya. Kenapa surveinya Pak Prabowo naik? Sebenarnya menurut kami itu kan karena itu suaranya merata. Bukan hanya di salah satu provinsi, ya. Nah, kenapa merata? Karena Pak Prabowo ini kan menawarkan jalan tengah, ya, yang berbeda dari 2014 dengan 2019. Ini menurut saya tidak ada lagi polarisasi yang antagonis, sehingga, ya, saya pikir akan sulit bagi partai apapun untuk mengklaim provinsi tertentu merupakan basisnya, karena orang semua pasti akan melihat Baik. Baik, tampaknya kita ada masalah jaringan ini. Orang-orang yang mengusungnya, ya, pasangan calon melihat kok tidak ada lagi yang lewat batas, ya, terkait provinsi A basis partai A, tidak akan ada lagi seperti itu. Baik,
Kita ke Cak Nanto untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Habib. Tadi juga disebutkan, lagi-lagi bisa dikatakan belum sepekan deklarasi, tapi kalau dari Jadi data bagaimana sejumlah... kita nanti, ini kan sudah jelas ya. Jadi tinggal menyampaikan visi misi program masing-masing Baik. terhadap masyarakat. Ya, visi misi program masing-masing. Jadi tidak melihat satu dua daerah tertentu ini menjadi lumbung suara atau daerah Jadi kekuasaan kalau dari partai Jawa tertentu. Tengah misalnya, ya Jawa Tengah misalnya ya, kami menyerap halo. Ya. Untuk Jawa Tengah misalnya kami menyerap aspirasi soal bagaimana pupuk ya untuk petani bisa lebih dipermudah. Nah itu juga kan yang sedang diperjuangkan Partai Gerindra. Juga soal undang-undang desa, kemarin saya di MKD DPR ya, ikut mendorong agar Balik bisa segera memproses perubahan undang-undang desa yang jadi atensi para kepala desa. Hal-hal seperti itu menurut saya yang ikut mengerek elektabilitas Pak Prabowo setelah fix 3 paslon ini didaftarkan ke KPU. Baik, Bang Habib. Dari Bang Habib saya mau ke Cak Nanto. Cak Nanto tadi udah disebutkan lagi, disebutkan oleh Bang Habib bahwa kalau bisa dikatakan belum sepekan deklarasi ini pasangan dari Prabowo Gibran ini sudah menempati urutan pertama, survei di sejumlah lembaga, kemudian tadi tidak melihat bahwa Jawa Tengah ini sebagai kandang banteng menjadi satu hal yang menjadi ancaman begitu. Kalau PDI Perjuangan melihat bagaimana kemudian kondisi di Jawa Tengah, apakah kemudian kehadiran dari Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wali kota Solo, yang juga merupakan anak dari Presiden Joko Widodo, yang kita tahu di tahun 2019 datanya tinggi begitu ya perolehan suaranya, apakah kemudian menjadi ancaman ini bagi seorang Ganjar Pranowo yang akan berpasangan dengan Mahfud MD? Kalau kita tahu Ganjar Pranowo ini kan juga petahana Gubernur Jawa Tengah. Silakan, Cak Nanto. Ya, terima kasih, Mbak. Halo? Ya, kami bisa mendengar suara Cak Nanto. Ya. Jadi begini, semua pasti akan memikirkan tentang bagaimana memenangkan setiap pasangan calonnya dengan giat menyampaikan visi misi. Yang paling penting adalah selalu kami sampaikan bahwa Pak Ganjar bahwa proses pengalaman menjadi sangat penting di dalam memimpin bangsa ini. Untuk Jawa Tengah, saya kira begini Mbak, kalau pemilu sebelumnya di Jawa Tengah kan mungkin masih pasar bebas ya sistemnya. Ke depan periode kali ini PDI Perjuangan sudah menerapkan untuk memenangkan baik caleg dan presiden sudah menerapkan daerah ampuan. Artinya saya kok masih yakin bahwa Jawa Tengah tetap akan menjadi lumbung suara terbesar dengan semangat spirit kader-kader PDI Perjuangan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Baik. Artinya ini bukan soal ada Pak Jokowi, ada Pak Gibran, bahwa kader-kader kami adalah kader-kader yang sangat militen dan siap memenangkan instruksi partai. Kira-kira begitu, Pak. Kita ke Mas Hantayuda. Mas Hantayuda, tadi kita sudah dengar bagaimana dari Cak Nanto dan juga Mas Habib bicara tentang bagaimana mereka memandang Jawa Tengah. Kalau kita bicara soal Jawa Tengah, gambarannya itu sebenarnya seperti apa sih Mas Hanta? Dan kalau kita lihat peta elektabilitas dari ketiga paslon ini, kalau kita bicara Provinsi Jawa Tengah tuh seperti apa nanti peta pertarungannya di 2024? Ya, Maifri, sekarang ini Jawa Tengah menjadi menarik ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sebelum Prabowo Gibran dideklarasikan, kita kerap memprediksi ini memang sulit untuk memenangkan pertarungan atau mendekati angkanya Ganjar. Pernah kami survei sampai 70%. Apalagi kita tahu di Jawa Tengah ini ada dua kekuatan besar secara politik, secara elektoral yang menguasai Jawa Tengah. Dan dua kekuatan itu di 2019 bersatu. Itulah yang menyebabkan mengantarkan Pak Jokowi mendapatkan perolehan suara yang luar biasa tertinggi, menutupi kekalahan di sebagian Sumatera termasuk Jawa Barat, yaitu sekitar hampir 78%. Dua kekuatan itu adalah pertama tadi sudah dibahas oleh Mas Habib, oleh Cak Nanto juga, bahwa ini adalah kandang PDI Perjuangan, kandang banteng, maka tidak bisa dipungkiri
itu adalah entitas politik yang sangat kuat. Tapi jangan lupa di sana juga ada seorang figur yang sangat kuat, memiliki magnet elektoral yang juga kuat, namanya Joko Widodo. Nah, ketika 2024 dua kekuatan ini terbelah, bisa dikatakan bahkan berhadapan-hadapan kekuatan politiknya, maka siapapun yang akan menang di 2024 di Jawa Tengah sulit mendapatkan perolehan setebal Pak Jokowi. Mungkin bisa jadi Mas Ganjar masih unggul, tapi menurut saya keunggulan Ganjar sulit sekali untuk setebal Pak Jokowi. Jadi kalaupun Mas Ganjar masih unggul, tapi rentang jaraknya sulit, saya kira agak tipis ya dibandingkan dengan Prabowo Gibran nanti potensinya. Nah, kalau data survei terakhir kami di Poltreking Indonesia, untuk Jawa Tengah itu potretnya masih unggul Mas Ganjar di 56%. Tapi data ini adalah sebelum deklarasi ya, 3 hari pertengahan Oktober. 56% pasangan Ganjar Mahfud, kemudian 23% Prabowo Gibran. Tapi Pak Prabowo relatif mengalami peningkatan yang sebelumnya angkanya di belasan persen, sekarang di angka atas 20%. Artinya khusus Jawa Tengah berbeda dengan Jawa Barat, di mana basis-basis Pak Jokowi memang seperti sudah bisa diprediksi ada potensi peningkatan terdongkraknya elektabilitas Pak Prabowo karena pengaruh wakilnya Gibran dan ada pengaruh Pak Jokowi tentunya. Tetapi di saat yang sama tentunya ada potensi ancaman tergerusnya suara Mas Ganjar. Tinggal perlu diukur sejauh mana tingkat tergerusnya, tingkat penambahannya. Sebaliknya di Jawa Barat, kalau saya sedikit tambah ya, di Jawa Barat sebaliknya Pak Prabowo yang dapat semacam ancaman tergerus, meskipun tidak terus signifikan kalau kita lihat dari data, dan ada potensi bermigrasi ke Anies Baswedan misalnya. Nah, jadi kalau kita membaca data kekuatan Jawa Tengah itu, satu tadi kekuatan PD Perjuangan, yang kedua ada kekuatan pemilih Pak Jokowi, yang ketiga jangan lupa ada data rating. Tadi pemilih Pak Jokowi kan 77, sekian persen. Kekuatan PD Perjuangan saya kira sampai 30 ya. Cak Nanto nanti yang bisa menyampaikan data PDI terakhir. Yang ketiga rating Jawa Tengah ini tertinggi seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Barat kepada Pak Jokowi itu kekuasaan 70, di Jawa Timur 80, di Jawa Tengah itu hampir 90%. Ini saya kira pertarungan yang cukup imbang ya. Tinggal nanti menguji, 2024 akan menguji lebih kuat pengaruh PD Perjuangan atau mesinnya PDIP atau pengaruh Pak Jokowi nanti akan tergambarkan di pemilu 2024 mendatang. Kira-kira begitu. Mas Hanta, nanti kemudian seberapa besar ini pengaruhnya di Jawa Tengah atau pertarungan yang terjadi di Jawa Tengah kalau kita bicara secara umum dari data-data pemilih yang ada se-Indonesia. Nanti kita akan bahas bersama, tapi kita akan jeda terlebih dahulu karena CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan dialog kita malam hari ini. Kalau tadi sudah menyinggung seberapa genting begitu ya pertarungan di Jawa Tengah ini di Pilpres 2024. Sekarang kita mau bahas seberapa pentingnya kemudian Jawa Tengah sebagai medan pertempuran yang sengit dari pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Silakan Mas Hanta, bisa langsung direspons. Iya, kita tahu memang pemilih di Indonesia ini, pemilih Jawa sudah separuhnya ya, hampir 50% Pulau Jawa itu dengan 6 provinsi. Kalau kita zoom in lagi, ada 3 provinsi yang kalau di total jumlahnya 47%, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jawa Tengah yang sedang kita bahas ini potensi suaranya sangat besar sekali setelah Jawa Barat dan Jawa Timur sedikit, yaitu sekitar 28 juta. 14-15% pemilih. Artinya angka ini sangat menentukan kemenangan. Makanya kalau ada istilah Jawa adalah kunci, dalam konteks ini tidak keliru, sudah benar siapa yang bisa memenangkan 2 provinsi di antara 3 provinsi ini seperti 2019 yang lalu, seperti Pak Jokowi misalnya, itu menang di Jawa Timur, Jawa Tengah, memenangkan Pilpres. Nah, sekarang Jawa Tengah, tidak hanya Jawa Tengah menurut saya, Jawa Timur dan Jawa Barat bahkan juga itu akan menjadi wilayah pertempuran. Kalau dulu sebelumnya, analisa sebelum peta jelas pajam ini kan kita sering mengatakan Jawa Barat akan jadi basis Pak Prabowo, sulit dikalahkan. Jawa Tengah basisnya Pak Ganjar, sulit dikalahkan. Sekarang itu bisa terbelah semuanya. Jawa Tengah yang sedang kita bahas ini terbelah akan terbelah dalam 2 kekuatan besar tadi, pasangan Mas Ganjar tentunya karena basis PD Perjuangan di sana, Mas Ganjar juga cukup kuat di sana. Kemudian juga sekarang Pak Prabowo yang sekarang wakilnya Mas Gibran. Kalau kita flashback sedikit
data di Jawa Tengah itu terakhir 2019 Pak Jokowi perolehannya seperti saya katakan tadi 77, sekian persen. Tetapi di 2014 memang perolehan Pak Jokowi tidak sampai 60%, hanya 50 sekian ya kalau nggak salah dibuka datanya. Tapi kan ada peningkatan ketika 5 tahun kemudian. Tapi jangan lupa pemilu sebelumnya di 2009 Ibu Megawati seingat saya nanti buka datanya kalah dengan pasangan Pak SBY JK. Bahkan di pemilu 2004 kalau tidak salah, mungkin Cak Nanto punya data yang lebih akurat juga dari PD Perjuangan, perolehan Bu Mega sekitar 30-an sekian persen di Jawa Tengah di pemilu 2004. Artinya saya ingin mengatakan ini memang untuk membuktikan, menguatkan tesis bahwa Jawa Tengah memang kandang banteng bisa jadi. Ataupun sebaliknya, ternyata dalam beberapa rentetannya memang tidak selalu menang PD Perjuangan. Jadi saya kira kandidatnya menurut saya capresnya. Tapi jangan lupa data-data tadi saya ingin menunjukkan bahwa Mas Ganjar menang 58% sebagai calon gubernur di Jawa Tengah, kemudian PD Perjuangan pemenang, dan kemenangan tertinggi karena itu selalu disebut kandang banteng semakin kuat di Jawa Tengah ketika Pak Jokowi mendapatkan suara hampir 78%. Dan saya kembali ke analisa awal saya tadi, karena dua kekuatan besar itu tergabung dalam satu kekuatan, yaitu kekuatan magnet figur Pak Jokowi bersama magnet mesin partai PD Perjuangan yang sangat kuat, sangat mengakar, jangkarnya di PD Perjuangan tidak bisa dibantah. Dan hari ini keduanya berhadapan-hadapan. Jadi kita bisa bayangkan keduanya punya kekuatan yang relatif imbang. Jadi itu pemetaan Jawa Tengah per hari ini. Meskipun dugaan sementara saya masih Mas Ganjar yang unggul, tapi selisihnya mungkin tidak bisa setebal yang sebelum-sebelumnya kita perkirakan. Baik, dari Mas Hanta kita ke Cak Nanto. Cak Nanto, silakan jika ingin menanggapi terlebih kalau tadi Ketua TPN Pak Arsyad Rashid tadi juga menargetkan bahwa ini 54% ya di putaran dan menang satu putaran. Ya, saya kira begini. Jadi memang semua kalau analisis Bang Yanta kan memang mungkin hasil survei dan sebagainya ya. Tapi apa yang kami lakukan sebagai bagian dari rencana pemenangan Pak Ganjar Mahfud MD ini itu alinir dengan kerja-kerja taktis teman-teman partai pendukung termasuk PD Perjuangan, apalagi di Jawa Tengah. Sekali lagi strategi yang dipakai di dalam pemilu 2024 ini berbeda dengan strategi yang sebelum-sebelumnya. Maka oleh sebab itu kami merasa bahwa Jawa Tengah tetap akan menjadi kandang banteng, dan bahwa apa yang diungkapkan bahwa ada figur Pak Jokowi, ada figur, sekali lagi Pak Jokowi masih PD Perjuangan, ini berbeda dengan, walaupun Mas Gibran ini anaknya kan belum tentu sama figurnya tingkat penerimaan dengan Pak Jokowi, kan begitu kira-kira. Ini salah satu yang membedakannya. Oleh sebab itu dengan kekuatan-kekuatan yang sudah kami miliki, kami yakin bahwa Jawa Tengah akan tetap terus akan menjadi penopang suara Pak Ganjar, dan tidak menafikan daerah-daerah yang lain akan tetap akan menjadi fokus seperti target Ketua TPN bahwa kita akan menang satu putaran dengan 54%. Kira-kira begitu, Pak. Siap, sebelum kita lanjutkan dialog berikutnya, kita akan simak dulu satu tayangan yang berikut ini. Ini ada yang disampaikan saat kemudian deklarasi antara Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebelum mendaftar ke KPU. Kita simak bersama. Akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia. Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja.
Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Ya. Diangkat bareng. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Ya, saya mau ke Mas Habib. Mas Habib ini kayak dejavu ya. Seperti kemudian satu kondisi yang terjadi di 2019 lalu. Dan kalau saya ingat-ingat saat itu Pak Prabowo ini sempat tanda kutip meledek nih saat Pak Jokowi mengeluarkan kartu-kartu itu. Tapi ini di tahun 2024 Pak Prabowo Subianto justru menyatakan akan mendukung dan melanjutkan program-program tersebut, terlebih saat tadi Mas Gibran mengeluarkan kartu-kartunya. Apakah sesuai dengan judul kita nih, program Jokowi ini disebut menjadi kuncinya untuk merebut suara Banteng di Jawa Tengah? Ya, ini kampanye kami secara umum bahwa rakyat itu sangat mensyukuri yang namanya rekonsiliasi 2019, di mana dua kekuatan besar bangsa ini, dua tokoh besar bersatu dan menghasilkan sinergi yang luar biasa dalam konteks pengelolaan negara. Kita tahu kita mengalami badai pandemi yang sangat dahsyat, tetapi kita disebutkan sebagai salah satu negara salah satu dari 5 negara yang paling berhasil bangkit setelah pandemi. Ya, dengan program-program yang dilaksanakan Pak Jokowi dan bersama dengan Pak Prabowo ini. Ya, tentu maka kami ingin melanjutkan semua legasinya Pak Jokowi ini. Hal-hal yang baik ini kita akan lanjutkan terus ya. Dan bukan hanya dilanjutkan, tadi Mas Gibran ya mengatakan bahwa akan ditingkatkan lagi, akan ditambahkan lagi. Jadi ini artinya apakah makin menegaskan bahwa menggandeng Gibran dan memajukan Gibran ini menjadi seolah pertempurannya ada pada cawapresnya. Jadi mendukung keberlanjutan dari program-program Presiden Joko Widodo saat ini. Ya, yang disampaikan oleh Mas Gibran kan sama persis dengan semangat yang sudah dilaksanakan selama ini ya. Jadi sudah sangat tepat, sudahlah Gibran memang anaknya Pak Jokowi, tetapi program-programnya pun sama persis dan bahkan ada perbaikan-perbaikan dari program yang sudah berlangsung saat ini. Itulah semangat utama Koalisi Indonesia Maju ya, melanjutkan segala legasinya Pak Jokowi. Baik, jadi tetap mempertahankan Jokowi's effect-nya ya. Kita ke Cananto. Cananto, bagaimana kemudian PDI Perjuangan dan juga tim koalisi pengusung dari Ganjar Mahfud ini untuk bisa tanda kutip mematahkan Jokowi's effect yang tampaknya ini menjadi salah satu yang ditonjolkan oleh Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka di 2024? Ya, kami kan tidak pernah ingin mematahkan Jokowi efek, Mbak. Jadi artinya Pak Jokowi masih kader PDI Perjuangan. Kalau Pak Prabowo periode sebelumnya malah meragukan programnya Pak Jokowi, kami sudah melaksanakan. Ini program yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas gerakan yang didukung oleh PDI Perjuangan. Oleh sebab itu, apa-apa yang sudah menjadi program, menjadi legasi yang sudah baik, Pak Ganjar menjadi satu hal yang terus akan menjadi gerakan perbaikan-perbaikan. Dan saya ingin sampaikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud orang yang memiliki pengalaman, prosesnya lengkap dan tidak memiliki track record masa lalu, dan sehingga untuk gerak cepat Indonesia Maju akan tercapai pada 2045. Saya kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Cananto, Bang Habib dan juga Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami. Kita akan langsung lihat nanti bagaimana dinamikanya di 2024 mendatang. Mas Habib, Cananto. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.